Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online kita hari ini. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, kita bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap nyata dan menyatakan kita sebagai satu tubuh Kristus. Ialah segala beban, perkara, persoalan, beban hidup yang kita hadapi saat ini, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang siap untuk memuji, menyembah, dan menerima kebenaran dari sebagian dari pemberitaan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah hari ini, kita semua semakin dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru, dipulihkan, dan diberkati untuk terus hidup setia mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari dengan membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan katakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Mari kita naikkan pujian, berilah hormat padahu. Dalam hati kita siapkan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan memberikan hormat kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita memberikan hormat kepada Dia dengan menaikkan pujian sepenuh hati. Berilah hormat padahu.
Mari kita habiskan ibadah online kita pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hidup kita dari hari ke hari sampai dengan detik ini, kita mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata, perlindungan Tuhan, bahkan campur tangan Tuhan atas berbagai macam masalah, problem, kesesakan yang kita hadapi. Kita melihat betapa besar kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian besar setiamu. Kita mengingat betapa besar kasih Tuhan yang begitu melimpah dan tiada kurang dan tidak berubah. Kasih setianya sempurna. Segala rancangan dan ketetapannya di dalam hidup kita ini sungguh baik dan sempurna, tetap selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian besar setiamu.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, bernafas, menikmati udara yang segar. Kami sungguh mengingat betapa besar kasih setiamu dan anugerahmu yang begitu melimpah atas kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, baik itu jasmani maupun rohani. Demikian juga untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami, atas segala persoalan, problem, kesesakan, dan kesukaran yang kami hadapi. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau tetap setia sekalipun kami kurang, bahkan tidak setia, Engkau tetap setia. Kami mengucap syukur untuk setiap makanan yang kami nikmati, makanan, minuman, kesehatan, keuangan, perlindungan dari segala macam yang bisa membahayakan hidup kami, mencelakai hidup kami. Engkau sungguh peduli terhadap kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami sadar bahwa kami datang di hadirat-Mu yang maha tinggi, maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Dengan segala keberadaan kami, dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu, baik itu dalam pikiran, kata-kata, sikap, hati, motivasi, yang bisa mencelakai orang lain, bahkan bisa membahayakan hidup kami. Bapa di surga, kami mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, di mana kami tidak akan bisa lari dari hadirat-Mu. Dosa-dosa pelanggaran kami begitu nyata dan tidak ada yang satupun yang bisa kami sembunyikan. Karena itu kami mohon ampun atas semuanya itu. Kami mohon belas kasihan Tuhan melalui darah Kristus yang bercurah di Golgota, dan yang membasuh kami sekalian, untuk melayakkan kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah online sekalipun sederhana pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk kami jalankan, untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan sebentar lagi. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menyiapkan hati kami, membuat kami sukacita, tunduk, untuk diubahkan melalui pendengaran pemberitaan firman Tuhan yang kami ikuti pada pagi hari ini. Berkat khususnya hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, biarlah segala yang disampaikannya Tuhan Roh Kudus memimpin, sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Buat kami menjadi pribadi yang baru ya Tuhan, berikan kami kekuatan, penghiburan, pengharapan, khususnya kami sekalian yang pada saat ini mungkin mengalami kelesuan, kemunduran iman. Kiranya Roh Kudus kembali melalui firman-Mu menguatkan, memberikan harapan baru, bahkan sukacita menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang memuliakan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya maupun yang belum memberikannya. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati
yang mengelola persembahan ini, sehingga hanya dipakai untuk membesarkan kemuliaan nama-Mu. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, memberi dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, penuh hormat. Karena semuanya ini adalah pemberian Engkau sumber berkat. Bapa, biarlah Engkau berkati persembahan yang akan kami persiapkan setelah pembukaan firman ini. Bapa di surga, kami ingin pada pagi hari ini juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk berbagai macam bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, yang mengalami bencana alam. Oh Bapa, kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan menolong setiap korban, khususnya anak-anak-Mu. Demikian juga berkatilah pemerintah serta aparat yang hendak melakukan evakuasi penyelamatan ataupun para pengungsi ada di dalam naungan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati, kiranya memberkati tim SAR, baik itu gabungan dari TNI maupun dari masyarakat. Biarlah kami menyadari bahwa semua bencana alam ini karena kerakusan kami, ketamakan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mempertobatkan mereka. Yang segala usaha rancangan mereka telah menimbulkan bencana dan kerugian bagi masyarakat banyak. Kami mohon Roh Kudus kiranya mempertobatkan mereka. Para penguasa yang tamak, para pengusaha yang rakus, biarlah Roh Kudus melalui mereka dan mempertobatkan mereka melalui bencana alam yang hebat ini. Kami tahu ada rencana dan ketetapan Tuhan yang sempurna atas bangsa dan negara kami melalui peristiwa-peristiwa ini. Kami terus titipkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Bapak, kiranya Kau berkati mereka khususnya untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, supaya memikirkan kesejahteraan rakyat, kesentosaan bangsa dan negara kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para koruptor, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri mempertobatkan mereka untuk melihat begitu banyak kesengsaraan yang diakibatkan oleh kerakusan ketamakan mereka. Juga untuk para konglomerat yang begitu rakus meraup keuntungan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tuhan, kiranya Engkau juga bertobatkan mereka. Pakai kami yang mempunyai akses ke mereka. Biar kami juga diberikan keberanian untuk menegur mereka dan mengecam segala bentuk ketamakan kerakusan yang merugikan banyak orang. Berkati seluruh jajaran TNI, Polri, setiap aparat yang berusaha untuk mengatasi dahsyatnya bencana alam. Dan Kau berkati para korban ya Tuhan. Pakai kami yang berkelebihan. Pakai kami sekalian ya Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Supaya berkat yang Kau berikan mengalir kepada orang-orang yang memerlukan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini, terutama para hamba Tuhan di Indonesia yang berada di pedesaan dan pedalaman. Dan pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati. Di dalam mereka memberitakan firman Tuhan.
supaya hanya memberitakan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, bukan maksud dan kehendak mereka sendiri. Dan firman itu melalui pekerjaan Roh Kudus mengupakan setiap pribadi yang mendengarkan, bahkan yang baru pertama kali menikmati Injil, sehingga mereka diubahkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaatku yang saat ini sedang sakit, terbaring lemah, terbaring dalam perawatan di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit mereka, baik jasmani maupun rohani. Bapa, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, kiranya di dalam nama Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib itu membasuh mereka, melayakkan mereka, memulihkan sakit penyakit, dan mengganti hati mereka menjadi sukacita di dalam Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan bangkrut habis-habisan, Tuhan, kiranya Engkau berkenan juga menolong kondisi mereka, membimbing sebagian rupa apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa bangkit kembali, memuliakan Tuhan melalui kondisi perekonomian yang dipulihkan. Untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami kemunduran iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, karena beban hidup yang begitu berat yang mereka hadapi. Bapa, kiranya Roh Kudus melawat mereka, bahkan menganugerahkan iman yang sejati kepada mereka, dan menarik mereka kembali untuk bersekutu, untuk hidup di dalam Tuhan. Dan pakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk mendoakan, untuk menguatkan, untuk mau mendengarkan, supaya mereka dihiburkan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Kosim yang mengalami sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada dia, mengembalikan sukacitanya di dalam bekerja dan melayani. Demikian juga Tuhan berkati untuk usahanya, sehingga dipulihkan dan boleh berjalan seperti semula. Berkati istrinya juga di dalam pelayanannya, setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi, biarlah Tuhan berkati pekerjaan, usahanya, pelayanannya di negeri orang. Biarlah Engkau selalu memberikan penghiburan, pengharapan, kekuatan, dan penyertaan dalam kehidupannya di negeri orang. Demikian juga untuk anaknya, Saudara Theo yang studi di Korea. Biarlah Tuhan terus berkati studinya sampai selesai. Bahkan Roh Kudus mengarahkan selanjutnya kemana, bekerja di mana. Dan Roh Kudus memberikan iman yang teguh kepada anak ini untuk menjaga dari segala pergaulan yang buruk. Serta Tuhan juga panggil dalam pelayanan, seperti ibunya yang, seperti mamanya yang melayani. Kami juga tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Putri di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Sekalipun kecil, Bapak, kiranya melalui berkat Tuhan semuanya dipulihkan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Saudara Hendy di Biak, Papua. Tuhan, biarlah dia menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan Tuhan berkati keluarga kecil ini bagi kemuliaan-Mu sendiri. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Sekolah Teologi Online Surabaya, yang Tuhan izinkan berjalan sampai pada hari ini. Semuanya karena kemurahan. Kiranya Kau berkati segala yang dilakukan untuk memperlengkapi kaum awam,
dengan pengertian yang benar untuk bisa melayani Tuhan dengan maksimal dan mengubahkan setiap kaum awam yang ikut di dalam itu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Dea, untuk Ibu Sulis, untuk Bapak Olivera, untuk Bapak Ponijan, untuk Bu Christine, untuk Bapak Rudi, untuk Bapak Max, untuk Bapak Ongki, untuk Ibu Yeni, untuk Ibu Ayu, dan Bapak Daniel. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan pakai untuk siap mengerjakan pelayanan, memberitakan firman Tuhan, supaya mereka melayani Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan roh yang giat dan berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah segala usaha mereka, pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan Bu Jessi di Kucing. Tuhan kiranya Engkau semakin membuat dia mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan dia sukacita mengikuti setiap proses melalui stos. Bapa di surga, kami siap untuk melakukan kabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan menjelang Natal. Di momen-momen Natal kami berdoa secara khusus untuk Panti Asuhan Jembar Kasih yang memiliki rencana untuk mengundang orang-orang sekitar untuk mendengarkan Injil supaya mereka percaya bahwa kepada Kristus dan diselamatkan. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Anselmus di dalam merencanakan acara Natal, khususnya di Panti Asuhan. Tuhan memberkati segala supaya mereka bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Pakai kami ya Tuhan yang berkelebihan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka dan terkendala untuk merayakan Natal. Biarlah kami bersama-sama dengan kesadaran penuh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Bukan dari kelebihan kami, tetapi Engkau yang adalah sumber hidup kami, mengenapkan sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan, masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, orang-orang yang kami kasih di dalam tangan. Biarlah kami hidup selaras dengan firman Tuhan dan semakin setia mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan berkumandang suara dari seberang. Biarlah melalui pemberitaan Injil firman Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, nama Tuhan makin dipermuliakan. Dan kita hidup dengan penuh sukacita menyambut anugerah Tuhan dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita pujikan berkumandang suara dari seberang.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka dari Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat kedua. Kejadian 12 ayat 2. Kita akan membacanya dari ayat ke-2 dan ke-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul diberkati untuk menjadi saluran berkat. Berkat itu banyak orang yang senang sekali mendengarnya. Lebih senang lagi kalau mendapatkannya berlimpah dan tak terduga. Apalagi kalau saat dia membutuhkan dan berkat itu datang. Mengapa banyak orang yang merayakannya hanya pada saat memperoleh keberuntungan? Jarang atau sulit ditemui manakala seseorang dirundung malang atau tidak beruntung merayakannya. Hanya kalau mereka sedang menerima berkat, mereka merayakan. Mulai makan-makan, ucapan syukur di rumah, dapatkan ucapan syukur dan sebagainya. Jarang sekali yang mengajak kita, mari kita rayakan ketidakberuntungan saya, kegagalan saya, kesialan saya. Mari kita lakukan ucapan syukur. Bersyukur karena Tuhan mengizinkan untuk saya mengalami kegagalan. Jarang sekali saudara orang yang demikian. Sekali lagi hanya kalau memperoleh keuntungan, keberuntungan, berkat Tuhan yang melimpah, mereka mau merayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kalau mendapatkan banyak berkat. Banyak orang merasa senang, itu sukacita, itu exciting pada saat dia mengalami atau mendapatkan banyak berkat. Tetapi kalau untuk kemudian menyalurkannya, pikir-pikir dulu yang matang. Banyak pertimbangan. Banyak yang enggan menyalurkan berkat Tuhan untuk mendukung pelayanan atau support pelayanan dari hamba Tuhan khususnya di pedesaan dan pedalaman. Tetapi kalau untuk membeli misalnya mobil mewah, motor mewah, hobi yang mewah, plesir kemana-mana, dan sebagainya itu royal. Juga untuk apartemen yang mewah, rumah mewah, mereka royal. Alasannya sebagai investasi kelak, supaya berkat itu makin bertambah banyak untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau untuk, maaf kata misalnya istri muda, cem-ceman atau selingkuhan, mau habis-habisan di dalam memberi, royal di dalam memberi. Tetapi renungkan baik-baik, manakala ada bencana, seperti saat ini yang terjadi di negara kita. Banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus. Renungkan, pada saat semuanya itu terjadi, semua harta benda, kekayaan itu bisa musnah di dalam sekejap. Dan kalau kita lihat di YouTube maupun TikTok, saat banjir bandang datang, mobil-mobil seperti mainan terseret di banjir, terseret oleh air yang
Itu dahsyat. Dan juga villa, rumah-rumah mewah hancur, terseret erosi. Pada saat bencana alam datang, pada saat penghakiman Tuhan datang, semuanya itu tidak ada artinya. Betapapun banyak yang sudah kita kumpulkan dari mulai kita awal bekerja sampai detik ini. Kalau itu semua hanya untuk menumpuk kekayaan kita dengan kerakusan dan ketamakan, semuanya akan sia-sia. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak hanya memberkati umatnya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan di sini Abraham adalah contoh utama bagaimana Allah memberkati seseorang agar ia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama bahwa Tuhan tidak memberikan kita, tidak memberkati kita untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi supaya berkat itu melimpah ke orang lain. Mengalir ke orang lain juga. Berkat selalu berasal dari Tuhan. Kejadian 12 ayat 2. Di sana dikatakan Allah adalah sumber segala berkat. Berkat bukan hanya sekedar harta atau kesuksesan dunia, tetapi segala sesuatu yang datang dari Allah, termasuk dalam hal rohani, keselamatan, hikmat, dan pemeliharaan Allah. Berkat Tuhan yang luar biasa. Matthew Henry berkata, berkat Tuhan membawa kekayaan yang sejati. Bukan hanya materi, tetapi juga kasih karunia dan damai sejahtera yang kekal. Berkat dalam hal rohani itu bernilai kekekalan yang mengarahkan pada keselamatan kita melalui Kristus, hanya melalui Yesus. Dan inilah yang semestinya menjadi prioritas di dalam hidup ini. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam Kristus. Mengenal Allah yang benar di dalam Yesus melalui firman. Menikmati segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sebab rancangannya atas hidup kita ini sungguh baik dan sempurna. Dan betapa mengerikannya jika kita tidak bisa menikmati segala anugerah Tuhan. Mungkin kita boleh bekerja keras puluhan tahun, sukses mengumpulkan harta. Tapi banyak orang kaya yang demikian yang akhirnya tidak bisa menikmatinya. Mobil mewah, hanya supirnya yang menikmati. Makanan yang enak-enak, mereka harus diet karena kesehatan. Bahkan ada beberapa orang yang sangat-sangat kaya yang pernah saya kunjungi, berbaring lemah 1 tahun di tempat tidur dengan berbagai macam peralatan medis. Makan pun harus dibantu oleh suster. Semua kekayaan yang dia pikir itu adalah segalanya, jadi sia-sia. Dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat 3 menegaskan bahwa kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Ini berarti bahwa berkat terbesar, berkat yang terbesar itu bukanlah dalam hal materi, tetapi hubungan yang hidup dengan Allah, relasi yang erat dengan Allah dan firman. Itulah berkat yang terbesar. Berkat bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga.
Sekali lagi Allah tidak hanya mengatakan bahwa Abraham akan diberkati, bukan cukup sampai di sana saja. Tetapi juga bahwa ia akan menjadi berkat. Berarti menjadi saluran kepada Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita agar kita juga dapat berbagi dengan orang lain. Gereja pun demikian. Yang besar seharusnya membantu, mendukung yang sedang merintis, ataupun bahkan yang sedang berjuang. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita agar kita juga dapat berbagi dengan orang lain. Menolong yang kekurangan, mensupport pelayanan hamba Tuhan. Peduli kepada sesama yang mengalami kesulitan dan beban hidup. Lihatlah sekitar kita. Lingkungan kita. Yang terdekat bahkan lingkungan gereja di sekitar kita. Adakah kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita? John Owen mengatakan, kasih karunia dan berkat yang diterima seseorang dari Tuhan itu seharusnya mengalir ke sesama, seperti sungai yang mengalir dari sumbernya. Sumbernya itu dari Tuhan. Mengapa berhenti pada diri kita sendiri? Hanya berhenti di sana. Mengapa berkat itu tidak mengalir ke orang lain? Juga terutama kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Seperti saat ini, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor dan sebagainya. Mengapa hati kita tidak kita arahkan ke sana? Mengapa kita berpikir muluk-muluk untuk membantu bangsa lain, orang lain? Bukalah mata saudara. Saudara-saudara kita banyak yang jauh lebih membutuhkan. Dan saudara bermimpi untuk bisa membantu bangsa lain yang belum tentu berterima kasih. Belum tentu tahu terima kasih. Kan berkat Tuhan. Mengapa berkat-berkat itu tidak kita alirkan kepada orang lain yang terutama yang sangat membutuhkan? Tapanuli, Sumatera Barat, Aceh. Mari kita berpikir dengan hati nurani yang Tuhan berikan. Supaya kasih yang kita berikan itu di momen Natal ini bukan hanya suatu kemunafikan bisa membantu orang lain di tempat yang jauh di sana. Tidak usah jauh-jauh. Papua masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Beras, baju, pendidikan, tenaga medis, angkutan udara, laut, dan sebagainya. Mereka masih sangat-sangat membutuhkan. Perhatikan kot saudara, seperti gambar yang tercantum di layar. Kalau airnya itu tersumbat di got tersebut, maka got itu macet, air itu macet. Maka akan bau dan menjadi sarang nyamuk. Demikian juga kalau berkat Tuhan terhambat oleh ketamakan, keraskusan, kebusukan hati kita yang hanya menumpuk untuk kepentingan kita sendiri. Dengan sedikit bumbu kesalahan membantu orang lain di luar yang jauh, menjauh di sana. Tetapi di tempat sendiri masih banyak yang membutuhkan. Dan di manakah hati saudara sebagai pembuat keputusan? Kalau saudara memutuskannya hanya untuk supaya saudara naik jabatan, mendapatkan penghargaan, maka celakalah saudara.
Celakalah dengan hati busukmu yang mengabaikan penderitaan rakyat banyak di negara sendiri, sementara saudara menghayal yang tinggi-tinggi diakui oleh bangsa lain. Bertobatlah. Hukuman Tuhan bukan main-main. Cepat atau lambat hukuman itu akan menimpa saudara jika saudara tidak bertobat. Saudara dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Selalu kasih Tuhan yang sempurna itu selalu mengalir atas setiap orang percaya. Demikian juga di dalam kita yang sudah ditebus, suka mengalirkan, memancarkan kasih Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini di dalam Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan perbuatan baik yang munafik, bukan perbuatan yang baik yang pura-pura, tapi perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus, dengan sukacita, dengan sukarela, semata-mata karena cinta Tuhan. Bukan karena supaya nanti naik jabatan, dapat penghargaan dan sebagainya. Menjadi saluran berkat di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam kehidupan rohani, kita diberkati dengan Injil supaya kita menyebarkan kabar baik ini kepada orang lain. Injil berkuasa untuk mengubahkan seseorang. Dan di dalam Kristus ada jaminan pasti keselamatan yang bernilai kekal. Bisa kita bagikan kepada orang lain. Supaya mereka menikmati kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan sosial, kita diberkati dengan materi dan keuangan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di dalam pelayanan, setiap karunia rohani apapun yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan di dalam pelayanan. Karunia rohani yang diberikan Tuhan itu harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Lorin Bednar menulis, gereja bukanlah tempat untuk mengumpulkan berkat bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan ke seluruh dunia. Sesuai dikasih Tuhan, berkat yang mengalir itu akan menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Ketika kita memahami bahwa kita adalah saluran berkat, kita tidak akan hidup dengan sikap yang egois, mau menangnya sendiri. Kalau bisa semua jabatan dirapel, kalau bisa semua proyek dia sendiri, kelompoknya sendiri yang handle. Bukan demikian. Bukan dengan sikap yang egois. Sebaliknya kita akan memberikan dengan murah hati, melayani dengan kasih, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan senantiasa ingat Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat yang kita dapatkan juga dari Dia, semua milik Dia. Tanpa berkat Tuhan, serajin apapun, segiat apapun yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia. Dan ketika kita memberi kepada orang lain, sadari kita sedang melayani Tuhan. Sebab segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Maka jangan terikat pada segala sesuatu yang kita anggap itu sebagai pencapaian. Oh, ini semuanya karena aku dapatkan dari bekerja keras sejak muda sampai sekarang. Dari semula berkat-berkat itu adalah milik Tuhan. Dan
Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Persembahan kita dipakai untuk mendukung pelayanan bagi sesama manusia yang menderita, yang mengalami kekurangan. Kesanalah berkat-berkat itu harus kita salurkan. Bukan dengan kemunafikan. Mencoba untuk mengalihkan, membantu bangsa lain. Tetapi di negeri sendiri masih banyak anak-anak Tuhan yang menangis, yang kekurangan. Di manakah hati kita? Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Seperti Abraham yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita juga dipanggil untuk memberkati orang lain di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita hanya menikmati berkat Tuhan? Ataukah sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Melalui berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagikan kasih Tuhan dengan bersaksi pada orang lain. Supaya orang lain melihat betapa kasih Tuhan mengalir kepada mereka. Dan mereka memuliakan Tuhan. Gunakan berkat materi untuk menolong yang membutuhkan. Pertolongan sekecil apapun, jika itu diberikan di momen yang tepat, kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, seperti pada para korban bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor saat ini, sangat berarti akan membuat mereka berhidup melepas dari keputusasaan, memberikan pengharapan yang baru bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dan layani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kita hidup sebagai saluran berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita kembalikan berkat Tuhan ini untuk menyalurkannya kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Soli, Dio, Glory. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika selama ini kami menumpuk harta kekayaan di muka bumi ini secara rakus, tamak, bahkan merugikan banyak orang, membawa bencana yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Tuhan ampunilah kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan, supaya orang lain melihat kasih kemurahan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami ya Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan selama ini, dan lepaskan kami dari jerat ketamakan, kerakusan, untuk memupuk untuk kepentingan berkat Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya dari Engkau. Mampukan kami untuk mengembalikan semua untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Kami mohon ya Tuhan, kemurahan-Mu mengampuni kami yang selama ini melupakan Tuhan. Seolah-olah semua yang kami kumpulkan itu karena usaha keras kami, ketekunan kami.
Betapapun giat dan tekunnya kami berusaha, jika Tuhan tidak memberkati semuanya akan sia-sia. Karena itu pada pagi hari kami mau berkomitmen, kami mau Engkau pakai bagi kemuliaan Tuhan. Berkat-berkat yang sudah Tuhan beri kami kemampuan dan hikmat untuk menyalurkan. Dan kami serahkan kondisi bangsa dan negara kami yang sedang terpuruk karena berbagai banyak bencana yang menimbulkan banyak korban dan tanah. Kiranya belas kasihan Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia dan membuka pikiran dan mata hati setiap para pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan yang peduli kepada rakyat. Terima kasih. Kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan menjelang akhir tahun ini, kami mau beresolusi, berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami untuk hidup yang makin memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk hidup yang egois. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Kita persiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian ada kuasa di dalam darah.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Ingatlah senantiasa bahwa kita diberkati Tuhan di dalam skala usaha dan aktivitas kita. Itu semua atas karena kasih karunia-Nya, dan anugerahnya kepada kita. Dan biarlah berkat itu bukan hanya terhenti sampai pada diri kita, tapi juga bisa mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya kita tidak terikat oleh segala hal dunia, harta benda, dan kekayaan. Mari kita bertekad untuk hidup menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Mari kita naikkan pujian doxologi, kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doxologi. Saudara yang dikasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Ada pengumuman bahwa stos untuk kelas malam di bulan November ini masih berlangsung dan kita akan break minggu ketiga bulan Desember. Jadi kelas yang sedang berjalan hermeneutik hari Senin, teologi PL hari Rabu, teologi filsafat hari Jumat, masing-masing jam 19, dan kami masih terus membuka pendaftaran bagi saudara maupun bagi saudara-saudara maupun komsel persekutuan doa saudara yang mau ikut diperlengkapi untuk ikut gabung dalam kelas ini baik Senin, Rabu maupun Jumat. Silakan daftarkan diri saudara di nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang rindu untuk bergabung, berpartisipasi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya juga ada tersedia e-book teologi. Banyak yang menanyakan kenapa berupa e-book ya, kenapa tidak buku gitu. Saya secara pribadi mendukung gerakan paperless ya, karena refleksinya adalah pada saat buku itu dibuat itu dibuat dari pohon, sedang memotong pohon. Dan kalau kita melihat sekarang ini bencana alam, banjir bandang dan sebagainya, ini tanah longsor itu diakibatkan oleh penebangan pohon. Kita lihat ya di TV, pohon-pohon gelondongan, pohon-pohon besar hanyut oleh banjir. Dan saya yang termasuk untuk mendukung gerakan paperless ini. Jadi tersedia e-book dasar-dasar iman Kristen, teologi reform,
dosa-dosa yang tersembunyi di dalam pelayanan, kemudian Christian leadership, dan misiologi. Saudara bisa memesannya di nomor HP, nomor WA yang tercantum di layar, dan harga dari masing-masing e-book ini hanya 50.000, saudara. Silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online kita selesai. Silakan saudara bersahabat itu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menghadapi atau menjalani hidup-hidup minggu ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.